Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 8, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, hari ini kita materinya adalah gemar beramal soleh dan berbaik sangka terhadap sesama. Ya, kita mulai. Oh ya, sebelum kita mulai baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Amin. Nah, selamat datang ya, semangat. Pokoknya kalau lagi dengerin ini, fokus dulu lihat dan dengerin. Jangan mengerjakan apa-apa dulu, oke? Peta konsepnya, kita akan membahas perilaku gemar beramal soleh, macam-macam amal soleh, manfaat amal soleh. Dan kedua, perilaku berbaik sangka, macam-macam, macam-macam berbaik sangka maksud ibu. Macam-macam berbaik sangka dan manfaat berbaik sangka. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan amal soleh? Iya, kata amal soleh berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran serta As-Sunnah. Surat yang menjelaskan tentang amal soleh. Di sini ada surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang artinya, maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarah, dia akan melihat balasannya. Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Nah, ini menjelaskan tentang sekecil apapun kamu berbuat kebaikan, sekecil apapun kamu berbuat kebaikan itu akan dibalas sama Allah. Nah, sekecil apapun kamu berbuat kejahatan akan dibalas juga sama Allah. Jadi, jangan berhenti berbuat baik. Selanjutnya, pernahkah kalian melihat orang atau temanmu beramal tetapi sedikit sekali? Pasti pernah. Gak boleh dicemooh atau dikatain dia amal dikit banget, gak boleh. Karena sebab nilai sebuah amal tidak semata-mata tergantung banyak atau sedikitnya, tetapi juga terletak pada keikhlasannya. Sedangkan nilai keikhlasan amal seseorang hanya Allah yang tahu. Jadi kita gak tahu orang itu ikhlas atau tidak. Yang tahu hanya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang hamba yang beramal secara terus-menerus meskipun sedikit. Memang yang paling baik adalah beramal banyak serta ikhlas dan dilakukan terus-menerus atau istiqomah. Ini misalnya gini ya, kamu walaupun sedikit tapi kamu terus-menerus setiap hari. Misal gini, kamu yang ibu lakuin ini di sini contohnya, ibu setiap pagi itu memberikan gula depan pintu ibu. Buat siapa? Buat semut. Ibu terus-menerus itu setiap pagi, itu istiqomah. Itu memang kecil, itu memang sedikit, ibu hanya sendok kasih depan pintu agar si semut itu tidak kerepotan ngambil dan cari makanan, biar mudah ngambil gula ibu. Itu jadi sederhana tapi terus-menerus gitu. Itu contoh ya, itu contoh yang ibu lakuin, yang ibu istiqomahin. Misal juga ada kamu beramal setiap hari di kotak amal masjid 2000. Kalau kamu dilakuin terus-menerus, itu Allah cinta sama kamu. Gitu ya. Selanjutnya
Ada berapa macam amal soleh? Iya, ada 3. Ada 3 macam, diantaranya apa saja? 1. Amal soleh terhadap Allah, yaitu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Contohnya apa, Bu? Zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Terus yang kedua, amal soleh terhadap manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya, bersikap ramah, bertutur kata yang santun dan baik, dan menolong sama manusia dan terlebih kaum duafa. Yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam, yaitu menjaga kelestarian alam. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan dan mendaur ulang sampah-sampah, dan melakukan penghijauan. Paham ya sampai sini? Selanjutnya, manfaat amal soleh. Nah, manfaat amal soleh ini ada berapa sih, Bu? Ada 5. Ada 5 ya. Yang pertama ini diberi ampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, siapa yang gak mau diberi ampun sama Allah? Kalau kamu berbuat amal soleh, Allah memberi ampun kamu. Dosa-dosa kamu itu diampunkan. Kalau kamu ikhlas, tanpa kamu mau dibalas sama siapapun. Hal ini sebagaimana firman Allah, surat Al-Maidah ayat 9, yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Tuh, siapa yang gak mau diampunin sama Allah? Pasti mau kan? Nah, makanya beramal soleh. Yang kedua, diberi tambahan petunjuk. Diberi tambahan petunjuk di sini, Allah nanti memberikan petunjuk yang baik untuk kamu. Nah, hal ini sesuai dengan surat Maryam ayat 76, yang artinya Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Nah, yang ketiga di sini diberi kehidupan yang baik dan layak. Seperti halnya surat An-Nahl ayat 97, yang artinya siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Yang keempat, dihapuskan dosa-dosanya. Tuh, sama ya kayak tadi diampunkan. Kalau ini dihapuskan dosa-dosanya. Hal ini sesuai surat Al-Ankabut ayat 7, yang artinya dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Kebajikan itu amal soleh ya. Pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang baik dari apa yang mereka kerjakan. Tuh, Masya Allah banget kan. Yang terakhir, manfaatnya adalah dijauhkan dari kerugian dunia maupun akhirat. Hal ini sesuai dengan surat Al-Asr ayat 1-3. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Tuh, 5 manfaat kamu berbuat baik, berbuat amal soleh. Masya Allah banget kan. Ya, selanjutnya, siapa yang tahu apa nama lain dari berbaik sangka? Ya, husnuzon. Husnuzon ini, berbaik sangka, merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Nah, berbaik sangka ini ada lawan katanya. Lawan katanya adalah suuzon, berburuk sangka. Macam-macam berbaik sangka. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabar menghadapi cobaannya. Dengan cara apa, Bu? Senantiasa taat kepada Allah, memperbaiki ibadah dan amal soleh, bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, bersabar dan ikhlas apabila mendapatkan ujian serta cobaan, meyakini dengan sepenuh hati bahwa di balik penderitaan terdapat hikmah yang tersembunyi. Jadi, husnuzon itu kepada Allah, kamu harus taat dan gak boleh
mengeluh kepada Allah, Allah gimana sih, kok saya gini, kok saya gitu. Ketahuilah, kamu kalau dapat cobaan itu akan ada hikmah di balik itu semua. Selanjutnya macam-macam yang adalah husnuzon kepada diri sendiri. Dengan cara apa, Bu? Selalu gigih dan optimis dan jangan mudah menyerah untuk meraih tujuan dan cita-cita. Kamu gak boleh tuh nyerah. Aku gak bisa gini. Namanya kamu suujon pada diri kamu. Kamu selalu optimis. Kamu pasti bisa. Kamu selalu tanemin di diri kamu. Kamu pasti bisa. Gak ada yang gak bisa kalau kamu berusaha. Kamu harus semangat menghadapi cobaan-cobaan dari Allah. Semangat, selalu optimis, selalu gigih. Dan yang kedua, selalu berinisiatif. Berinisiatif itu apa, Bu? Selalu berpikir, maksudnya kamu mengerjakan sesuatu itu yang produktif. Misal belajar, membantu orang tua, itu yang kamu harus husnuzon kepada diri kamu sendiri. Selanjutnya, husnuzon kepada sesama manusia. Dengan cara apa, Bu? Selalu berpikiran baik kepada manusia, menghormati orang lain tanpa ada rasa curiga, dengki, dan perasaan tidak senang kepada orang lain dengan alasan tidak jelas. Jadi kamu harus berpikir baik, selalu berpikir baik dengan orang lain. Gak boleh suuzon. Manfaat sikap husnuzon apa itu? 1. Hidup menjadi tenang dan optimis. Seorang yang berbaik sangka kepada Allah akan senantiasa bersyukur. Nah, kedua, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Yang ketiga, membentuk pribadi yang tangguh dan kuat. Tangguh itu kuat ya. Yang keempat, menjadikan seorang teguh pendirian sebab tidak mudah menerima pengaruh buruk dari orang lain. Kalau kita berpikiran positif, kita nggak mudah tuh digoyahkan oleh berpikiran negatif. Nah, menjadikan seorang kreatif menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa. Hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. Terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama, selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Jadi kalau kita punya sifat husnuzon, sifat positif kepada orang lain, kepada diri kita sendiri, kita itu akan tenang hidupnya. Selanjutnya. Nah, terima kasih teman-teman. Ada yang mau bertanya? Mungkin kalau ada yang mau bertanya, boleh melalui nanti di linknya Ibu kasih, link Google Form. Nah, Ibu punya tantangan untuk kalian. Ini kisah teladannya yang harus kalian simpulkan. Disimpulkannya di mana, Bu? Di link Google Form yang Ibu kasih nanti. Ini kalian boleh screenshot ya, biar kalian baca. Ini juga boleh kalian screenshot, biar kalian mudah untuk membacanya. Ini juga boleh kalian screenshot. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa dikumpulkan. Ibu tunggu sampai jam 4 sore. Oke, terima kasih. Semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.